Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ananda. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinda Puspatra Utami. Saya merupakan alumni dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Alumni mahasiswi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Oke Dinda, halo Salsa, selamat datang di Women Channel dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, kita akan main game nih terlebih dahulu. Dan gamesnya adalah dan juga Makasih juga. Nah, jadi sekarang di tangan Dinda udah ada fishball dan juga sticky notes. Nah, di dalam fishball itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Dinda jawab. Dan kalau nanti Dinda tidak bisa menjawab, Dinda harus ambil satu sticky notes dan ditempel di area wajah. Oke, are you ready? I'm ready. Oke, silahkan diambil pertanyaannya. Oke, silahkan dibuka. Sebutkan 3 makanan khas Jepang. Oke. Sushi, Ya. ramen, onigiri. Yeay! Apa yang sebesar gajah tapi beratnya 0 kg? Oke, jawabannya adalah Kapas. salah. Coba lagi dong. Harapanku mungkin. Sebutkan sungai terpanjang di dunia. Jawabannya Amazon. salah. Sungai apa sih? Jawabannya adalah Sungai Nil. Sungai Amazon itu adalah terpanjang kedua. Ya. Oke. Oke, baca. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Apa ya? Caranya adalah Ya kan belum hujan. Aman dong. Kenapa ayam menyeberang? karena Karena nggak tahu. Kenapa ya? Kenapa ayam menyeberang? gimana jawabannya tim? Karena dia mau sampai ke seberang jalan. Kenapa ayam menyeberang? Aku menyerah. Untuk sampai ke seberang jalan. Bisa dipegang dengan tangan kiri, tapi tidak bisa dipegang dengan tangan kanan. Jawabannya adalah Apa ya? Tangan kanan kiri. Pas deh Kak, pas. Tebak judul lagu ini. tebak judul lagu dan lagunya adalah apa judulnya? Galih dan Ratna. Galih dan Ratna. Gimana? Salah. Nggak tahu. Jawabannya Krisya di Korea. Oh, nggak tahu. Discord ya, silahkan dipakai lagi Salsa. Taunya lagu K-pop. Buah apa yang bikin senyum? Buah apa yang bikin senyum terus? Ya, buah apa? Buah apa ya? Buah apa ya? Kesemsem. Buah kesemsem. Salah. Nggak tahu deh Kak, pas. Pas. Jawabannya adalah bahagia yang kamu. Iya. Pakai lagi. Bisa. Apakah sebutan untuk pengemudi pesawat? Jawabannya adalah Pilot. yeay. Gampang. Oke Dinda, gimana nih perasaannya setelah Dinda berhasil menjadi salah satu wisudawan terbaik tahun ini? Perasaannya tentu senang sih.
waktu dengar kabarnya itu kayak kaget karena sebelumnya nggak ada kepikiran buat ini. Dan ini juga kayak self reward buat diri sendiri, terus buat keluarga, dan terima kasih pada Allah SWT. Perasaannya nggak nyangka sih Kak, karena nggak tahu juga ya selama kuliah ini kan cuma 2 tahun kita masuk dan sisanya itu kita daring. Jadi ya nggak nyangka kalau misalnya saya bisa jadi yang tertinggi di ekonomi. Selama kuliah di UMN Al-Wasliyah pasti Dinda punya dosen favorit. Siapa nih dosen favoritnya? Ada 2 dosen favorit Dinda nih. Pertama namanya Pak Iwan. Mungkin dia kebetulan udah nggak aktif lagi mengajar di UMN. Dia dulu mantan dekan Fakultas Hukum. Alasannya karena baru pertama kali ketemu dosen yang benar-benar mengajari, dia selalu mengingatkan bahwasannya yang dia ajarkan itu adalah ilmu dunia. Dan kita harus dituntut untuk selalu menimba ilmu akhirat juga, jadi harus seimbang. Dan yang kedua, ada Ibu Tri Reni Novita, karena dia disiplin, benar-benar menunjukkan bahwasannya tepat waktu, dan intinya dia adalah salah satu dosen yang buat kita dak-dik-duk harus bisa menjawab segala pertanyaan dari dia. Dosen favorit, hampir semua dosen di manajemen itu baik-baik. Jadi kayaknya semua favorit sih. Tapi yang paling ngebantu tuh kayak Kak Prodi, paling ngebantu. Nah, boleh dibagi nih ke kita Dinda, kesannya selama kuliah di UMN Al-Wasliyah bagaimana? Kesannya selama di UMN Al-Wasliyah, yang paling berkesan sih ketemu teman-teman ya, yang benar-benar nge-support satu sama lain. Itu buat Dinda happy, tapi sedih juga karena bakalan pisah. Kalau untuk dosen Fakultas Hukum sendiri, itu bagus-bagus karena rata-rata udah pada gelar doktor, jadi ilmu yang kita dapat lebih banyak dan bahkan ya banyak banget lah pokoknya. Diajar dengan dosen-dosen yang berpengalaman, ketemu mereka, saling tukar pikiran. Kesan-kesannya kayak kan tadi kayak saya bilang, saya kuliah cuma 2 tahun datang ke kampus, dan sisanya itu ya di rumah. Jadi kayak nggak terlalu berasa gitu awal-awal kuliahnya. Yang pas awal-awal aja gitu ya lumayan asik sih kan kuliah. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain, kadang kan dosen juga ada tuh Kak yang killer-killer. Jadi ya kita juga harus waspada ya kan. Nah, pengalaman-pengalaman lain tuh pas masa-masa pandemi yang harus nggak kuliah lagi. Dan ada juga waktu masa-masa kelas siang karena orangnya terlalu dikit tuh mau dipecah, mau dibubar. Jadi itu juga kayak yang nggak bisa dilupain lah Kak, karena itu nggak bisa gitu pisah gitu dari teman-teman. Nah Dinda, rencana apa nih yang akan Dinda lakukan setelah wisuda? Kalau ngomongin planning ya, pasti banyak banget planning dari Dinda. Apalagi Dinda sendiri adalah anak Fakultas Hukum. Sama hampir kayak mahasiswi Fakultas Hukum lainnya yang udah alumni, pasti pengen jadi kejaksaan, pengadilan, tapi yang pasti berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, semua orang juga mau ya berguna bagi nusa dan bangsa. Planningnya kayaknya semua orang sama lah Kak, kayak mau kerja, pasti mau cari kerja, dan insya Allah mau lanjut S2 di Seoul. Di mana? Di Seoul. Oh, amin, amin. Amin. Rencananya mau kerja di bidang atau di bagian apa nih Salsa? Kalau menurut saya sih sesuai jurusan saya, karena saya di manajemen, jadi saya terjunnya juga ke dunia ekonomi atau manajemen gitu. Saya berterima kasih pada Allah SWT, kepada diri saya sendiri, kepada kedua orang tua, kepada teman-teman yang udah nge-support Dinda, ngedoain Dinda. Semoga teman-teman sekalian juga mendapat keberkahan atas doa kalian yang telah kalian sampaikan untuk doakan pada Dinda. Yang pertama kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya. Kan saya juga sempat kerja dan nggak bisa ngurus-ngurusi berkas-berkas. Mereka lah yang bantuin saya, yang ada di belakang saya, support saya gitu. Oke, berarti banyak sekali ya orang-orang yang membantu. Boleh sampaikan terima kasih ke mereka yang sudah membantu Salsa sampai sejauh ini. Gak ada tisu.
Terima kasih untuk ayah, ibu, teman-teman yang selalu saya repotin untuk ngeprint, untuk ngurus berkas saya, untuk pokoknya semua yang saya minta itu dibantu. Terima kasih semuanya untuk Ewa, Dika, Vini, Tasya, dan semua teman-teman saya. Terima kasih. Kasih motivasi ke adik-adik dan juga ke teman-teman yang mungkin akan menjadi salah satu wisudawan terbaik juga nih, seperti Dinda. Nah, buat adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin menjadi wisuda, yang ingin? Iya. Jika ingin, buat adik-adik dan teman-teman lainnya yang ingin menjadi wisudawan terbaik, yang pertama sih pasti usaha. Harus usaha. Dan yang kedua dibarengi dengan doa. Dan jangan lupa selalu minta restu dari orang tua. Pokoknya semangat. Emang dunia kejam, tapi kita harus semangat. nah terakhir nih Salsa, boleh dong kasih motivasi ke teman-teman dan juga ke adik-adik yang masih kuliah supaya nantinya juga bisa sama nih seperti Salsa menjadi wisudawan terbaik. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kuliah itu bukan soal siapa yang pintar, tapi siapa yang mau berusaha, siapa yang rajin, bukan siapa yang pintar. Jadi buat kalian yang sekarang IP-nya itu masih di bawah, terus semangat. Kita semua bisa. Masih ada kesempatan di semester-semester berikutnya. Kunci utamanya adalah mau dan rajin. Oke Dinda, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu di Yang Muda Yang Bicara episode selanjutnya. Bye-bye. Oke Salsa, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini. Semoga semua mimpinya lekas terwujud. Amin. Selanjut S2 ke Seoul. Amin. Sampai bertemu ya Salsa di lain kesempatan. Bye-bye.